Mau nanya nih, kalian tahu nggak Allah itu makannya berapa kali sehari? Terus kira-kira makanannya apa? Minumannya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu komen ya. Baik, sahabat Asik Ngaji, video ini sangat viral di media sosial. Bahkan orang ini memiliki 85.000 pengikut. Bayangkan, bukan hanya 1.000-2.000, tapi puluhan ribu, mencapai 85.000 pengikut. Dan orang ini seringkali membuat konten-konten yang kontroversi seperti ini. Dan tadi orang ini mengatakan bahwasanya kalau misalkan Allah itu makannya berapa kali sehari dan minumnya berapa kali sehari. Dan jenis makanannya apa, minumannya apa. Nauzubillah min dzalik. Ya ikhwah, orang ini memang berangkat dari apakah memang kebencian atau karena ketidaktahuan, kita tidak tahu itu, tetapi yang jelas ini adalah syubhat dan fitnah yang sangat luar biasa. Karena dalam surah Al-An'am ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu yang memberikan makan, sedangkan Allah tidak diberi makan. Artinya Allah tidak makan. Tetapi dengan sombongnya orang ini menyampaikan di dalam videonya itu, Allah itu makan berapa kali sehari, minum berapa kali sehari, dan jenis makanannya apa. Sehingga ini wajib untuk kita luruskan. Bahkan kalau misalkan ada pernyataan semacam ini hemat kami bisa masuk ke delik penistaan agama, di mana orang ini mengatakan kepada sembahan umat Islam bahwasanya Allah itu minum, Allah itu makan. Dan kita perlu ketahui bahwa ketika seseorang mengatakan Allah itu makan, Allah itu minum, berarti orang itu menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap makan tersebut. Berarti Allah itu lemah. Karena kalau misalkan ada yang butuh makan, berarti sebelumnya lapar. Kalau misalkan ada yang makan, berarti sebelumnya dia tidak memiliki energi. Kecuali setelah makan dia memiliki energi, kecuali setelah makan dia memiliki tenaga. Dan tuduhan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta, ini hemat kami sangat berlebihan, dan ini hemat kami sangat di luar batas. Sehingga di sini pertama kami meluruskan, yang kedua agar MUI itu bisa bertindak. Karena kalau misalkan ini dibiarkan dengan pengikut yang cukup luar biasa banyak, 85.000 pengikut, bukan hanya 1 orang 2 orang. Dan kalau misalkan pernyataan ini disampaikan di depan orang awam, maka boleh jadi statement ini dibenarkan. Nauzubillah min dzalik. Walaupun memang ini bertanya, tapi sebelumnya dia mengatakan Allah makan berapa kali sehari, Allah minum berapa kali sehari. Ini hemat kami memang di luar batas ya, Pak. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Teman-teman, jadi gini ya, jangan repot mendoakan saya mati, jangan repot mendoakan saya celaka, jangan repot apapun yang saya lakukan, apalagi sampai harus pakai baju, harus nggak merokok. Jangan repot soal itu ya. Itu semua ya, matinya saya, celakanya saya sudah pasti. Walaupun tidak didoakan, kalian juga sudah pasti. Mending kalian urusin diri sendiri agar bisa paham apa yang saya ucapkan, apa yang saya beritakan ya. Kalau soal mati, sudah pasti saya mati walaupun tidak didoakan juga. Nah, begini ya, jadi orang ini memang standar ganda, di mana orang ini meminta kepada umat Islam, kepada orang lain agar mengurusi dirinya sendiri. Tetapi ketika orang ini membahas Allah yang tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim, itu malah menjadi sebuah tontonan yang sepertinya diperbolehkan. Kalau saja Anda mengatakan kepada kami agar mengurusi diri kami sendiri, ya kami juga berkata demikian. Anda juga sama, jangan mengurusi Tuhan kami yang Anda tidak ketahui, tidak sesuai dengan dalil Al-Quran, tidak sesuai dengan apa yang ada difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci. Karena tuduhan-tuduhan yang Anda sampaikan kepada Allah, tuduhan-tuduhan yang Anda sampaikan kepada Tuhan kami, itu tidak berdasar sedikit pun, dan itu tidak ada dalam dalil Al-Quranul Karim. Karena kami berpacu atau berpedoman kepada Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu huwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberi makan, Allah yang memberikan rizki, sedangkan Allah tidak makan, Allah tidak diberi makan. Karena Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan makan. Tetapi di sini Anda sudah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu makan berapa kali sehari, minum berapa kali sehari, makanannya apa, minumannya apa.
Bayangkan ya ikhwah. Baik, kalau misalkan Anda tidak percaya kepada Allah, ya silakan. Itu hak Anda dan kami tidak akan memaksakan Anda untuk percaya kepada Allah sebagai Tuhan Anda. Karena itu pilihan Anda. Tetapi kalau misalkan Anda sudah mengatakan kepada Tuhan kami seperti itu tanpa memiliki dasar keilmuan apapun, maka di sini kami sayangkan. Kenapa Anda malah menghina Allah Subhanahu wa taala yang mana umat Islam yakini bahwa Allah adalah sebagai Tuhan? Silakan Anda dengan keyakinan Anda tidak percaya kepada Allah. Kami sekali lagi tidak akan memaksakan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya kalau kalian paham, yang menciptakan Allah itu adalah kita sendiri. Coba lihat bibir hitam ini. Allah, Allah, Allah. Nah, itulah cara penciptaan Allah ya. Begitupun dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kita sebagai manusia yang menciptakannya. Paham? Kalau memang Allah itu ada, mau saya ajak konten, mau ajak saya konten di Facebook, kan kata kita Allah tuh ingin dikenal, mau saya ajak konten biar viral. Kalau sabar, kalau ikhlas, kalau rela, berarti harus tanpa syarat. Dengar ya, Allah membuat hukum. Ya, hukum sendiri itu adalah syarat. Kalau mau percaya Allah, kalau mau mengkaji bahwa Allah itu minta kamu baik, itu syarat. Jangan berbuat salah, itu syarat. Paham? Ada yang tidak percaya ya bahwa nama Allah yang ke-100 itu adalah tidak ada. Nih sekarang mau tanya saya nih, Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99 ya. Terus yang ke-100? Jawab dong. Tidak ada kan? Jawabannya tidak ada. Nama Allah itu bebas, mau diganti apapun boleh ya. Jadi suka-suka kalian. Misalkan dari Allah itu eleh, boleh eleh juga boleh. Wah eleh, yuk kita menghadap eleh. Ini ketawa-ketawa, entah tidak tahu apakah memang niatnya merendahkan atau apa, tetapi di atasnya ada tulisan nama Allah ke-101, bayangkan ya ikhwah. Kemudian bisa diganti sesuka Anda, katanya nama Allah bisa diganti dengan nama eleh. Eleh itu dalam bahasa Sunda itu kalah, Allah kalah, na'udzubillah min dzalik. Semoga pihak penegak hukum, pihak kepolisian atau MUI bisa kemudian dipanggil orang ini untuk mempertanggungjawabkan apa maksud dan tujuannya. Begitu. Kami bukan orang ini agar dipenjara atau apa begitu ya pada endingnya atau pada akhirnya. Tetapi di sini kami ingin untuk diminta pertanggungjawabnya. Apa tujuan orang ini membuat yang semacam ini? Karena ini pengikutnya subhanallah sangat banyak, 85.000 pengikut ya, wah. Bukan sedikit ya. Baik, mungkin itu sudah bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, kita pantau terus bagaimana sikap MUI terkait daripada kejadian ini. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.